Assalamualaikum everyone. Sebagaimana kata pepatah, apabila tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan terlebih dahulu tentang saya. Baik, kurang lebihnya itu adalah tentang saya. Jadi, pernah nggak sih kalian merancang sesuatu tapi ketika diaplikasikan malah nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan? Misalnya, dikarenakan aplikasinya terlalu berat atau dikarenakan desainnya yang sangat membingungkan. Sebenarnya hal itu bukan disebabkan oleh skill kita yang kurang, tapi karena kita melewatkan tahapan yang sangat penting. Jadi daripada kalian bingung, ikuti terus video ini. Ternyata ada salah satu model pembelajaran yang paling sering digunakan untuk program pelatihan atau pembelajaran secara sistematis dan efektif. Model tersebut biasa kita sebut sebagai ADI. Nah, untuk ADI sendiri bisa kita perinci menjadi 5, karena ADI merupakan 5 akromat dari 5 tahapan utama. Yang pertama yaitu A, analisis, D, design, D, development, E, implementation, dan E, evaluation. Jadi 5 tahapan yang saya jelaskan di awal akan saya jelaskan secara terperinci satu persatu. Nah, yang pertama ada tahapan analisis. Untuk tahapan analisis ini merupakan tahap atau langkah awal agar kita mengidentifikasi masalah untuk kedepannya. Nah, di dalam tahapan ini akan ada beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah atau kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, menentukan tentang tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kita harus memahami tentang karakteristik dari peserta didik. Lalu yang keempat, kita akan mengkaji tentang lingkungan sekitar dari pembelajaran. Contohnya, seorang guru menganalisis tentang kesulitan seorang siswa atau peserta pelajar dalam memahami konsep matematika dalam pembelajaran tertentu, sehingga diperlukan metode pembelajaran yang lebih interaktif daripada sebelumnya. Tahapan selanjutnya adalah tahapan desain. Ini tahapan kedua. Nah, pada tahapan kedua ini kita mulai merancang atau menyusun rencana pembelajaran berdasarkan hasil dari evaluasi pada tahapan pertama. Yang perlu kita lakukan pada tahapan ini merupakan menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun materi, lalu yang ketiga menentukan metode pembelajaran atau penyampaiannya, dan yang keempat menyusun media, lalu yang kelima membuat alur pembelajarannya. Contohnya, seorang guru membuat video animasi bergerak untuk membantu dalam proses pembelajarannya di dalam kelas. Tahap yang ketiga yaitu development. Nah, pada tahap ini kita mulai menyusun atau merancang bahan ajar yang sudah kita rencanakan pada tahap kedua tadi, yaitu pada tahap desain. Sederhananya, kita sudah mulai menyusun atau membuat semua yang sudah kita rencanakan di tahap kedua tadi. Contohnya, kita membuat PowerPoint, membuat video berbentuk animasi seperti PPT bergerak, ataupun membuat modul pembelajaran. Yang keempat yaitu tahap implementation. Nah, di tahap ini program pembelajaran yang telah kita buat mulai diterapkan kepada peserta didik. Untuk penerapannya sendiri bisa kita lakukan di dalam kelas secara face to face maupun secara daring lewat online. Nah, di tahapan ini media yang telah kita buat itu kita gunakan untuk mengelola proses atau kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Contohnya, seorang guru yang telah selesai membuat media yang berupa PPT dengan animasi bergerak menggunakannya di dalam pembelajaran. Contohnya, seorang guru menggunakan media PPT yang berisikan animasi bergerak dan materi-materinya untuk digunakan mengajar anak peserta didiknya di dalam kelas. Pada tahap yang terakhir atau yang kelima yaitu evaluation. Nah, sebagaimana pada umumnya setiap kegiatan yang kita lakukan tentunya membutuhkan evaluasi. Nah, pada tahap terakhir ini kita perlu melihat 3 poin penting, yaitu yang pertama, melihat apakah pencapaian dari tujuan belajar yang sudah kita tentukan di awal itu sesuai. Lalu yang kedua, melihat apakah pada hasil akhir ini mahasiswa atau seorang siswa memahami apa yang sudah kita ajarkan pada materi yang kita berikan. Lalu yang ketiga, melihat apakah pada media yang kita buat itu masih diperlukan perbaikan. Nah, semisalnya pada 3 poin ini masih diperlukan perbaikan, bisa kita lakukan di akhir. Contohnya, kita memberikan tugas akhir kepada siswa untuk mengevaluasi apakah mereka sudah memahami pada materi yang telah kita sampaikan di awal.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa ternyata model pembelajaran ADI atau ADDIE ini memang sangat sistematis dan efektif dalam melakukan program pembelajaran. Sebelumnya saya ingin meminta maaf apabila ada kalimat atau kata ataupun sikap yang kurang berkenan di dalam pembuatan video ini. Sekian dari saya, Amalatus Syarifah dengan NIM 2024 015765, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.